saya Farsana Alia dan kedua rekan saya saudari Hesti dan saudari Ita. Halo Hesti, halo Ita. Halo guys. Halo semuanya, akhirnya kita bisa tag podcast hari ini setelah sempat nyari waktu luang bersama teman-teman saya ini. Halo juga guys. Alhamdulillah di siang hari ini dengan mata kuliah dirasa Nazariyah wa Syiariyah kita masih bisa berbagai ilmu baru. Oke, baik untuk teman-teman semuanya. Nah, yang mendengarkan podcast kita ini, di mana podcast kami ini hanya tentang berbicara dan mengobrol-ngobrol yang santai, di mana kita mengangkat tema tentang khayal dan atifah dalam sastra Arab, karena menurut kami kedua hal tersebut ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, mulai dari teman-teman yang suka baca puisi-puisi ataupun teman-teman yang suka membaca quotes-quotes yang estetik. Nah benar, pertama-tama mari kita bahas yang namanya istilah khayal. Khayal itu adalah bukan sekedar khayalan kosong ya teman-teman, tetapi kalau menurut seperti Ahmad Al-Syaikh, khayal itu adalah kekuatan kreatif seorang penyair untuk mengubah realitas menjadi gambaran yang lebih indah dan terasa hidup. Jadi prosesnya itu sangat artistik dan puitis teman-teman. Oh, jadi jadi itu maksudnya seperti membuat perumpamaan yang kreatif dan on of the box ya Hesti. Ya betul sekali Farsana. Khayal itu ada yang namanya khayal ibtikari, yaitu imajinasi yang kreatif yang menghasilkan gambaran baru yang belum pernah ada sebelumnya. Contohnya inilah ada ungkapan tentang bintang-bintang adalah mata para malaikat yang menjadi malam. Nah, gambaran seperti ini akan indah dan terasa sangat puitis. Wah, berarti ini kalimat yang bagus ya Hesti. Betul, bagus. Tapi tunggu dulu. Seindah-indahnya imajinasi atau gaya bahasa seperti tasydih dan istiara yang tadi Hesti sebutkan itu semua itu bakal terasa hambar atau kosong kalau tidak ada ruhnya. Maksudnya itu ruhnya ini yang sebagai atifah alias emosi dan perasaannya. Wow, keren banget ya Intan. Berarti atifah ini yang membuat perasaan kita tersentuh ketika membaca sebuah puisi ya. Wah, betul banget Farsana. Atifah itu adalah penggerak utama seorang penyair untuk mengekspresikan pikirannya. Bentuknya bisa berupa rasa cinta, rindu, sedih, dan rasa bangga, bahkan keimanan. Pembagiannya juga macam-macam. Ada atifah syakhsiyah yang sifatnya pribadi seperti puisi cinta atau ghazal, dan ada juga yang dinamakan atifah diniyah yang muncul dari hubungan keimanan kita dengan Allah. Oh, berarti begini ya. Semisal nih ada seorang penyair yang dia itu menulis puisi tapi tanpa menggunakan rasa atau emosinya sendiri. Nah, berarti puisinya ini hasilnya kurang maksimal ya, atau bagaimana ini? Nah, itu dia. Makanya salah satu syarat atifah yang baik itu adalah kejujuran. Perasaan itu harus benar-benar lahir dari pengalaman si penulis sendiri supaya energinya bisa sampai ke pembacanya. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan hubungan antara khayal dan atifah ini itu dia ini seperti dua hal yang tidak dipisahkan. Bagaimana para ahli itu mengibaratkan atifah itu sebagai ruh atau jiwanya, sedangkan khayal itu sebagai tubuh atau bentuk luarnya. Dimana kalau cuma ada perasaan tanpa adanya imajinasi, puisinya itu tidak terasa atau rasanya seperti biasa saja. Tapi kalau hanya imajinasi tanpa perasaan, maka puisi itu akan terasa kosong. Betul banget. Contohnya ada pada bait
alam dan padang pasir itu mengenalku. Secara khoyal, di situ ada personifikasi karena benda mati digambarkan bisa mengenal manusia. Tapi secara atifa ada rasa bangga si penyair terhadap keberanian dan reputasinya. Nah, perpaduan yang pas antara imajinasi dan emosi seperti itulah yang membuat karya sastra Arab bisa bertahan lama dan tetap dinilai indah oleh para pembaca. Wah teman-teman, tidak terasa waktu yang sudah panjang ini, obrolan kita sudah sampai di penghujung, di mana kesimpulan dari khayal dan atifah ini tidak hanya di atas sebuah kertas yang merupakan teori, melainkan mereka ini adalah dua kunci utama yang memberikan estetika, nyawa, dan keindahan yang luar biasa dalam setiap bait sastra. Semoga lewat obrolan kita hari ini, teman-teman semua dapat insight baru dan makin tertarik untuk mengapresiasi keindahan karya sastra. Nah, betul banget teman-teman. Semoga obrolan kita ini bermanfaat bagi teman-teman dan bagi yang mendalami sastra Arab. Nah, iya, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dari awal sampai akhir. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. Kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku.